Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan setanah air dari Sabang sampai Merauke, kita bangsa yang oke. Rekan-rekan sekalian, channel 10 menit bedah hukum akan memberikan tips bagaimana menghindari penipuan lewat online seperti yang dialami oleh konsumen Grab Toko yang baru saja terjadi. Trik untuk terhindar dari penipuan lewat online ini sederhana sebetulnya, tapi karena kita seringkali tergiur oleh barang-barang branded dengan harga murah, nah seringkali kita terperosok menjadi korban penipuan. Rekan-rekan sekalian, kemarin Grab Toko pengelolanya ditangkap oleh Baris Krim Polri dan dijadikan tersangka penipuan, yaitu dijerat pasal KUHP, pasal penipuan, dan juga pasal Undang-Undang ITE pasal 28, yaitu penyebaran berita bohong. Nah, modus yang digunakan oleh Grab Toko ini sebetulnya sangat sederhana, yaitu mereka ini menjual barang-barang yang sangat branded seperti laptop, handphone dengan merek-merek yang sangat top dan terkenal dengan harga yang sangat murah, jauh lebih murah dari harga pasaran. Contohnya ada iPhone yang tipenya itu kalau di pasaran harganya 16 juta, dia jual dengan harga 10 juta. Begitu juga beberapa laptop. Nah, tentu saja ini sangat menggiurkan dan banyak konsumen yang kemudian mentransfer uang ke Grab Toko. Tetapi barangnya itu tidak datang. Berhari-hari ditunggu-tunggu, sehari, 2 hari, seminggu, kemudian 2 minggu, 3 minggu, sampai sebulan tidak datang. Kemudian si pengelola Grab Toko ini memberikan kabar kalau investornya katanya menilep uang konsumen dan sudah dilaporkan kepada polisi menurut pengelolanya. Nah, ini kan termasuk penyebaran berita bohong. Nah, rekan-rekan, jadi di dunia internet ini, di dunia maya, kita seringkali menemukan penawaran baik barang maupun jasa, ya, ataupun obat, apakah obat produk kimia atau herbal yang menjanjikan kesembuhan. Jadi itu sangat marak. Nah, sebetulnya trik yang akan saya sampaikan ini sangat sederhana. Jadi kalau misalnya ada pengelola di dunia internet ini menawarkan barang-barang yang harganya sangat murah dengan diskon yang besar-besaran, nah ini kita patut mencurigai. Itu poin pertama, yaitu dari segi harga. Kalau harganya terlalu jauh itu kita patut curiga, ya. Jadi jangan melihat sisi, wah ini untung nih, ini kita bakal untung nih, harganya murah dan barangnya merek. Padahal belum tentu barang itu datang sementara kita sudah transfer. Itu diantaranya yang dialami oleh konsumen Grab Toko. Nah, Grab Toko ini dibuka pada Desember 2020, sampai pertengahan Januari saja sudah mengeruk duit 17 miliar. Artinya apa yang dia tawarkan, strategi diskon yang dia tawarkan itu memang gitu. Karena banyak konsumen yang langsung tergiur dan transfer uang, ada yang 10 juta, ada yang 20 juta. Tetapi barangnya tidak datang. Nah, ini rekan-rekan. Kemudian juga kita perlu mengetahui rekam jejak dari pengelola e-commerce itu. Jadi kalau misalnya kita tidak mengenal e-commerce itu, baik dari segi branding namanya maupun rekam jejaknya, ya kita harus hati-hati.
harus hati-hati. Nah, kita kan mengenal beberapa e-commerce yang sangat terkenal, misalnya Shopee, Bukalapak, Tokopedia, kemudian juga kalau di transportasi ada Gojek, ada Grab, kemudian juga kalau di pariwisata ada Traveloka. Nah ini kan kalau merek-merek yang tadi mereknya sudah branded, kemudian rekam jejaknya sudah jelas. Nah kalau Grab Toko ini kan dia numpang nama, ada kata Grabnya, tapi sebetulnya tidak ada hubungannya dengan Grab Indonesia. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali. Tapi dia strateginya itu numpang nyelip pakai nama Grab Toko. Padahal tidak ada. Nah, kita konsumen mungkin terjebak dengan nama Grab, seolah-olah bahwa itu bagian dari Grab yang selama ini kita kenal. Padahal bukan sama sekali. Demikian menurut polisi. Nah, kita juga perlu, rekan-rekan perlu mendeteksi di dunia maya ini banyak sekali penawaran baik barang maupun obat terutama lewat sosial media. Sementara kita tidak mengenal rekam jejak dan brandingnya. Misalnya ada di salah satu media sosial dengan foto seorang perempuan, kemudian di situ disebutkan sebagai dokter, dan dia menawarkan obat-obat kuat ya buat pria gitu. Nah itu kirimnya itu melalui DM, direct message di IG. Nah yang demikian ini kita perlu hati-hati karena kan kita tidak mengenal rekam jejak si orang yang menawarkan itu, kemudian brandingnya juga kita tidak mengenal. Nah kita harus hati-hati jangan sampai kita tertipu. Begitu juga melalui Facebook, seringkali kita mendapat penawaran-penawaran lewat inbox. Ya sama seperti Grab Toko, jadi menawarkan barang-barang yang branded, barang-barangnya dengan harga murah, tapi kita tidak mengenal ini siapa yang menawarkan